Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam, Bu Tuti. Bu, boleh saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya, Bu. Tentu saja boleh Bu Tuti dengan senang hati. Kira-kira apa yang ingin Bu Tuti ceritakan? Begini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Hanya dari 50% saja yang mengerjakan tugasnya. Oh, begitu ya, Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu Tuti, apa yang Ibu Tuti harapkan dari obrolan kita pada hari ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu Tuti, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali sih Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias, eh, yang pertama saya tuh pembelajarannya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya, dan saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya sih Bu, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang mengasihkan, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya juga sependapat dengan pendapat Bu Tuti tadi. Hmm, Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada saat proses pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya sih Bu, pembelajaran yang berpusat pada murid, murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking atau games supaya pembelajaran itu asik. Lalu bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu? Apakah penyebabnya sehingga murid merasa kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Bu? Kemungkinan sih Bu, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak dan berisi pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang Temenin adiknya beragam ini. dan mengasihkan. Kalau saya boleh tahu, Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks Bu yang ada di perpustakaan. Selain Ibu menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan, apa juga sumber belajarnya, Bu? Saya pikir banyak sih Bu sumber belajarnya seperti video YouTube, artikel atau yang ada di TikTok dan IG. Oh iya ya, Bu ya, benar sekali, Bu. Saya sangat yakin jika Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi, sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama sih Bu, saya akan merancang pembelajaran yang masih mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi seperti video YouTube. Kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Begitu Bu. Wah, luar biasa. Bagus sekali rencananya, Bu. Mudah-mudahan segala rencana Ibu berjalan dengan lancar dan berhasil. Kira-kira apa komitmen Ibu terhadap rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Saya akan berkomitmen selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka merdeka belajar dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu.
Wah, luar biasa, Bu. Sangat bagus sekali apa yang komitmen Ibu tadi. Saya sendiri sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Kita lanjut ke saya sebagai ini ya, Bu ya. Kuci. Iya, saya sebagai kunci. Bentar, Bu. Oke, kita mulai, Bu ya. Assalamualaikum, selamat siang, Bu Tuti. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Suci. Kenapa nih Bu Suci kelihatannya kok gelisah? Kelihatan banget ya kalau saya lagi gelisah, Bu. Kelihatan banget Bu, apalagi sampai Bu Suci mengajak saya bertemu berdua begini. Begini, Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya bercerita pada Ibu, saya bisa mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memangnya masalah apa yang membuat Ibu Suci gelisah? Begini, Bu, saya itu sangat kewalahan menghadapi beberapa murid saya di kelas. Setiap saya mengajar, ada saja yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Makanya, saya butuh teman untuk berbagi, Bu. Baik Bu, Ibu bisa cerita apa yang dia lakukan untuk mengalihkan pembicaraan Ibu dan teman-temannya. Bisa Ibu ceritakan? Gini, Bu, dia itu sering ngobrol saat saya sedang menjelaskan. Dia juga sering memukul meja dan mengganggu teman yang ada di samping, di depan, dan teman yang ada di belakangnya, Bu. Saya sudah mencoba menegur berulang kali, tetapi belum ada perubahan. Oh, jadi itu yang dia lakukan. Lantas, situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan adalah murid saya ini fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, Bu. Jadi, Ibu ingin murid Ibu bisa fokus menyimak penjelasan Ibu saat Ibu mengajar. Nah, apa saja yang Ibu bisa lakukan? Saya rasa hal yang saya lakukan, saya perlu mencari tahu alasan dibalik perilaku murid tersebut. Mungkin bisa mencoba berbicara dengan secara pribadi untuk memahami situasinya. Hmm, oh, itu langkah yang baik, Bu. Selain berbicara dengannya, apalagi yang Ibu pikir perlu dilakukan? Mungkin saya juga perlu merancang kegiatan belajar yang lebih menarik dan interaktif, sehingga perhatian murid lebih terfokus pada pelajaran. Bagus sekali, Bu. Pendekatan yang interaktif bisa sangat membantu. Ada yang lain yang Ibu pertimbangkan? Hmm, saya pikir saya juga harus lebih konsisten dalam memberikan aturan dan konsekuensi di kelas, serta memberikan penghargaan bagi murid yang menunjukkan perilaku positif. Oke, sekarang rencana Ibu Suci apa? Nah, rencananya saya akan lebih mencari inspirasi di PMN, di YouTube, dan sesekali bertanya kepada rekan sesama guru. Luar biasa, Bu. Saya sangat setuju. Saya yakin sekali bila Ibu konsisten melakukan apa yang Ibu rencanakan tadi, anak-anak akan lebih fokus saat Ibu mengajar. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencananya, saya akan berdialog dengan murid secara pribadi untuk memahami situasinya. Kemudian saya akan merancang kegiatan belajar yang lebih menarik dan tentunya lebih interaktif, kemudian lebih konsisten dalam memberikan aturan dan konsekuensi di kelas.
serta saya nantinya akan memberikan penghargaan kepada murid saya yang menunjukkan perilaku positif. Kemudian saya juga akan mencari beragam inspirasi dari PMM, kemudian saya juga akan mencari inspirasi dari YouTube. Saya juga tentu nantinya akan bertanya kepada rekan sesama guru untuk berbagi pengalaman mereka. Wah, luar biasa sekali rencana Ibu. Semoga berjalan sesuai rencana ya, Bu. Amin, Bu. Sekarang target aksinya kapan nih, Bu? Nah, saya sih rencananya 1 minggu ini, Bu. Kebetulan kan awal masuk nih, jadi ini kesempatan bagi saya. Iya ya, Bu ya, 1 minggu ya, Bu. Ya, biar kita tahu kalau dalam 1 minggu itu sudah ada progres. Gimana nih, Bu? 1 minggu, iya ya, Bu. Oke, kita janjian lagi ya, Bu, ya, minggu depan. Saya akan ceritakan Ya, lagi sama Ibu bagaimana update-nya. ya, jadi minggu depan lagi ya, Bu, kita ketemu sekalian ngopi bareng di kantin. Siap, Bu Tuti. Kita ngobrol bareng sambil makan-makan gorengan ya, Bu, ya, minggu depan, Bu. Oh ya, Bu Tuti, terima kasih banyak atas waktunya, telah bersedia mendengarkan saya menjadi pendengar yang baik.